Bab 1666 Loot Gila. Frostflame 2 Kepala Naga Bumi telah menjatuhkan lebih dari 100 item. Meskipun mayoritas terdiri dari bahan dan kristal sihir, 8 senjata dan peralatan telah jatuh. Hadiah untuk first kill cukup mengejutkan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi tumbuh sedikit bersemangat setelah menilai senjata dan peralatan. Dari 8 senjata dan peralatan, ada 5 potong level 50 Dark Gold Equipment dan 2 level 50 Dark Gold Weapons, salah satunya adalah belati, dan yang lainnya adalah kapak satu tangan. Senjata-senjata itu top tier bahkan di antara senjata emas gelap, cukup baik untuk menggoda para pakar puncak Super Guild. Meskipun berbagai pakar besar guild sudah mencapai level 50, kebanyakan dari mereka terjebak dengan senjata level 45. Ambil berbagai negara adikuasa yang telah memasuki puing primordial Divine bersama Zero Wing, misalnya. Pakar realem penyempurnaan kekuatan super itu akan beruntung memiliki senjata emas murni tingkat 50. Sayangnya, sebagian besar terjebak dengan level 45 Dark Gold Weapons, yang memiliki atribut dasar dan kekuatan serangan yang lebih rendah daripada senjata Fine Gold level 50. Anehnya, 5 potong peralatan Dark Gold yang telah jatuh adalah potongan-potongan dari Mad Gale set kelas Berserker dan Frostflame set kelas Elementalis. 2 dari 5 potong adalah sarung tangan dan sepatu bot Mad Gale set, dan 3 potong lainnya adalah topi, sarung tangan, dan sepatu bot Frostflame. Level 50 Dark Gold Set Equipment hanya kalah dengan Epic Equipment. Pemain bisa menggunakan peralatan sampai mereka berada di level 59 sebelum menjadi ketinggalan zaman. Selain itu, peralatan set khusus kelas umumnya khusus untuk kelasnya. Ambil 6 set Mad Gale Set, misalnya. Efek set 2 potongnya meningkatkan movement speed dan attack speed pemakai sebesar 15%, yang merupakan penyeimbang kurangnya kecepatan kelas Berserker. Frostflame Set juga merupakan set 6 bagian, dan efek set 2 potongnya meningkatkan jangkauan pemain Elementalis sebesar 10%. Meskipun peningkatannya tampak kecil, seorang pemain bisa dengan mudah membanjiri lawan jika mereka memanfaatkannya dengan benar. Jika dia bisa menyelesaikan kedua set, dia bahkan bisa mendapatkan 10.000 untuk mereka. Namun, 7 item itu tidak seberapa dibandingkan dengan nilai peralatan terakhir. Frostflame Ring, peringkat epic, level 50 level 100. Persyaratan peralatan, kekuatan 500, agility 400, intelligence 1000. Strength plus 55, agility plus 42, endurance plus 45, intelligence plus 74, level 50. Abaikan level plus 12, tahan es plus 15, resistensi api plus 15. Keterampilan pasif tambahan. Frostflame Barrier, membuat Frostflame Barrier di sekitar pengguna. Selama pengguna berdiri, kekuatan semua mantra jenis es dan api meningkat sebesar 20% dan waktu penyaluran berkurang sebesar 10%. Keterampilan aktif tambahan 1. Frostflame's Discern, memanipulasi jenis es dan api mana untuk menangani 700% kerusakan api pada target di kerucut 40 yard. Hit target akan membuat kecepatan gerakannya berkurang 70% selama 6 detik. Cooldown, 3 menit. Keterampilan aktif tambahan 2. Frostflame Shield, membuat perisai pelindung yang menutupi area dengan radius 15 yard. Frostflame Shield kebal terhadap semua kerusakan tipe es dan api. Frostflame Shield bertahan selama 20 detik dan dapat menyerap kerusakan yang setara dengan 300% dari mana maksimum pengguna. Cooldown, 10 menit. Cincin dan kalung adalah peralatan yang sangat langka di Gods Domain. Mereka layak setidaknya 2 kali lipat dari peralatan dengan kualitas yang sama, juga. Cincin epik jauh lebih berharga daripada sepotong peralatan epik. Jika Elementalis melengkapi Frostflame Ring, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 20%. Selain itu, Frostflame Ring menawarkan keterampilan yang mencakup serangan AOE dan pertahanan. Itu adalah harta bernilai puluhan ribu emas. Pemimpin persekutuan, apa yang dijatuhkan bos? Blackie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil melihat Si Feng memeriksa hasil curian naga bumi. Pada pertanyaan Blackie, anggota tim lainnya bersemangat, ingin tahu tentang harta rampasan juga. Lihatlah dirimu sendiri, kata Si Feng. Dia kemudian berbagi 8 senjata dan peralatan panel atribut peralatan dalam obrolan tim, memungkinkan semua orang melihat item. Aku juga mendaftar GCP yang dibutuhkan untuk membelinya. Jika kamu tertarik pada salah satu dari mereka, datanglah ke aku. Petik 2. Meskipun barang-barang epik berharga di domain dewa, barang-barang epik tidak lagi terjangkau. Oleh karena itu, tidak terlalu penting jika dia mengungkapkan Frostflame Ring. Paling-paling berbagai kekuatan utama akan iri pada Zero Wing ketika mereka mengetahuinya. Mereka tidak akan pergi sejauh untuk berperang atas barang tersebut. Selain itu, dengan berbagi panel atribut dengan tim, ia dapat meningkatkan moral tim. Senjata-senjata dan peralatan level-level 50 Dark Gold ini luar biasa. Penjarahan bos gila, itu benar-benar menjatuhkan level 50 Dark Gold Set Equipment. Cincin ini seperti dewa, atributnya saja dapat menyaingi atribut pada sarung tangan Fine Gold level 50 aku. Petik 2. Persetan atribut dasar. Lihatlah keterampilan tambahan cincin, efek itu luar biasa. Jika aku memiliki cincin ini, DPS aku akan meningkat setidaknya 30%. Petik 2. Semua orang meneteskan air liur ke 8 item. Salah satu dari barang-barang ini akan dengan mudah peringkat di antara harta paling berharga dari Super Guild. Bahkan eselon atas Super Guild tidak menggunakan item seperti itu, namun Si Feng telah membuatnya tersedia untuk pembelian di Zero Wing.
Satu-satunya masalah adalah label harga item. Masing-masing dari kedua senjata level gelap emas level 50 berharga 500.000 GCP, yang setara dengan 1.000 emas di luar persekutuan. Meskipun sangat murah jika dibeli dengan koin, itu adalah cerita yang berbeda jika pemain membelinya dengan GCP. Lagi pula, GCP jauh lebih sulit untuk diperoleh. Frost Flame Ring, bagaimanapun, berharga 4 juta GCP, setara dengan 8.000 emas. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di persekutuan yang memiliki banyak GCP. Namun, karena Si Feng tidak ingin cincin itu sia-sia, dia meminjamkannya ke Alluring Summer, yang merupakan elementalis tingkat 2. Aku pasti tidak akan menghadapi musim panas di PvP. Keterampilan The Frost Flame Ring adalah game breaking, kata Kola sambil menyaksikan Alluring Summer melengkapi Frost Flame Ring. Sebagai elementalis tingkat 2, Alluring Summer sudah menjadi menara pertahanan mobile. Jika dia fokus pada satu target, bahkan tier 2 MT dengan level yang sama akan jatuh dengan cepat di bawah serangannya. Dengan bantuan cincin Frost Flame, daya tembak Alluring Summer akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Jika dia mengaktifkan Frost Flame Shield, dia akan bisa menggunakan mantra tanpa khawatir tentang serangan yang masuk untuk waktu yang singkat. Dia mampu mengeluarkan mantra kuat yang memiliki waktu penyaluran yang lama bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah berurusan dengan senjata dan peralatan, Si Feng tidak membagikan informasi tentang barang-barang lain yang dijatuhkan naga bumi. Senjata dan peralatan hanya akan meningkatkan kekuatan pemain individu, tapi itu adalah cerita yang berbeda untuk dua desain penempaan yang dijatuhkan Guardian Boss. Salah satu desain penempaan adalah untuk Giant Frost Axe, kapak 2 tangan level emas Fine Gold level 50, sedangkan yang lain untuk Scorching Sun Gloves, satu set sarung tangan plat level Dark Gold. Jika dia membiarkan Krim Cocoa dan yang lainnya mempelajari desain ini, mereka bisa membuat banyak senjata dan peralatan yang kuat untuk persekutuan. Kedua desain itu jauh lebih berharga daripada gabungan 7 item Dark Gold. Si Feng juga mendapatkan daun perkamen compang camping dari naga bumi. Meskipun kata-kata dan gambar-gambar di perkamen sudah lama menjadi tidak terlihat, itu masih memancarkan sedikit tekanan. Ketika Si Feng merasakan tekanan ini, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat pada perkamen ini, Si Feng sangat gembira. Perkamen itu sebenarnya adalah bab pahlawan. Selain itu, tidak seperti bab pahlawan yang ia peroleh selama pelelangan sebelumnya, bab pahlawan ini memuat informasi tentang pahlawan tertentu dan akan memanggil pahlawan itu ketika digunakan. Itu bahkan lebih berharga daripada bab pahlawan yang memanggil pahlawan acak. Nama pahlawan yang direkam juga salah satu yang sangat akrab dengan Si Feng. Itu juga nama yang diketahui semua orang di domain dewa selama kehidupan sebelumnya, Raja Sihir, Craig Midlands. Bab 1667 Raja Sihir. Fakta bahwa naga bumi telah menjatuhkan bab pahlawan, apalagi bab pahlawan untuk Craig Midlands, benar-benar mengejutkan Si Feng. Dalam Gods Domain, ada 32 pahlawan yang hanya bisa dipanggil dengan bab pahlawan tertentu. Mereka juga adalah pemain pahlawan terkuat yang bisa dipanggil menggunakan bab pahlawan. Di masa lalu, 32 pahlawan ini dikenal sebagai 32 pilar. Berdasarkan catatan sejarah, masing-masing dari 35 pahlawan ini telah menyelesaikan uji coba Tuhan yang lengkap dan mendapatkan pengakuan dewa kuno. Jika dirawat dengan baik, salah satu dari 32 pilar ini dapat dengan mudah menjadi penjaga seluruh kota. Ini karena 32 pahlawan ini memiliki potensi untuk mencapai level 200, tingkat 5 pada tingkat yang sangat minimum. Selain itu, karena mereka adalah pahlawan, atribut dasar mereka lebih tinggi daripada pemain dengan level dan tingkat yang sama. Ketika para pemain mengasuh para pahlawan ini hingga ke puncaknya, hanya para pemain peringkat 6 dewa yang memiliki peluang melawan mereka. Di antara 32 pilar, Raja Sihir, Craig Midlands, berada di peringkat ke-17. Dia telah menjadi NPC terkenal di Gods Domain yang telah menguasai 6 elemen utama. Tidak ada tier 5 NPC biasa yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Craig Midlands pernah menangkis pengepungan yang mencakup 20 pemain tier 5 dan berhasil melindungi kota yang ditugaskan untuk dijaga. Dia bahkan telah membunuh 11 ahli tier 5. Tampilan pahlawan begitu mengesankan sehingga bahkan membuat kagum guild yang telah merawat dan memanggilnya. Tidak ada yang mengira Raja Sihir akan sekuat itu. Biasanya, bahkan NPC tier 5 akan jatuh jika 20 pemain tier 5 mengeroyok dia, namun Magic King telah menolak dan menang. Namun, kemenangan Craig atas tim pemain tier 5 bukanlah yang paling mengejutkan dunia. Sebaliknya, pemain telah terkejut oleh mantra yang dia gunakan. Dengan penguasaannya atas 6 elemen utama, serangannya tidak hanya membawa kekuatan destruktif yang besar, tetapi metode serangannya juga bervariasi dan kompleks. Serangannya pada dasarnya tidak memiliki kelemahan. Jika pemain tier 5 mencoba menghadapinya 1 lawan 1, mereka akan dikalahkan. Terlebih lagi, untuk setiap elemen yang digenggam oleh Craig Midlands, dia bisa menciptakan satu elemental doppelganger. Meskipun setiap doppelganger hanya memiliki 80% dari atribut Craig, mereka jauh lebih kuat daripada pemain dengan level dan tingkat yang sama. Dengan kata lain, mencoba bertarung dengan Craig Midlands setara dengan bertarung dengan 7 NPC tier 5. Dengan ini, aku akan memiliki pelindung yang mampu untuk Zero Wing City. Si Feng jelas ingat bahwa persekutuan yang mengakuisisi Raja Sihir, Craig Midlands di kehidupan sebelumnya hanya persekutuan kelas 1.
Secara alami, persekutuan telah menggunakan Craig untuk melindungi kota utamanya, dan karena kehadiran NPC, bahkan para super kelas 1 dan super persekutuan tidak berani menyerang kota itu. Jika dia menggunakan Craig untuk melindungi Zero Wing City, pertahanan kota akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Tak lama setelah Si Feng dan anggota Zero Wing lainnya mulai beristirahat di lantai 5, Melancholic Smile menghubunginya. Pemimpin persekutuan, apa yang kamu lakukan di Primordial Divine Ruin? Banyak guild besar datang ke Candlelight untuk menegosiasikan kerjasama, Melancholic Smile bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sebanyak 8 guild kelas 1 telah mendekati Candlelight, mencari kerjasama, belum lagi guild kelas 2 dan ketiga. Menyaksikan eselon atas guild ini memasuki Firelight Trading Firm White River City dengan rombongan mereka sangat spektakuler. Adegan itu juga menyebabkan keributan besar di seluruh kota. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa para guild ini bermaksud untuk menyerang perusahaan perdagangan. Tidak apa, kami baru saja sampai di lantai 5 kehancuran sebelum persekutuan lain, kata Si Feng, tertawa. Kerjasama seperti apa yang mereka cari? Mereka meminta untuk membeli beberapa teknik tempur dasar dan peluang untuk mempelajari teknik tempur tingkat lanjut kami. Padahal, slot untuk memasuki kota primordial adalah tujuan utama mereka. Mereka bersedia membayar dengan kristal ajaib dan senjata serta peralatan papan atas, kata Melancholic Smile. Perang karunia antara Zero Wing dan Heaven's Burial masih berlangsung lancar. Akibatnya, Zero Wing membakar dana, senjata, dan peralatan setiap hari. Jika Zero Wing dapat menjual layanan yang diminta oleh guild besar ini untuk senjata dan peralatan tingkat atas, itu akan membantu guild banyak. Sayangnya, masalah ini akan berdampak besar pada persekutuan, dan dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Gagasan mereka terdengar cukup solid. Si Feng mulai merenungkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia berkata, baiklah, kita akan menyetujui persyaratan mereka. Namun, mereka hanya dapat menawarkan pembayaran dengan Magic Crystals. Selain itu, kami hanya akan menjual kesempatan untuk mempelajari teknik tempur dasar. Setiap kesempatan belajar akan dikenakan biaya 1000 kristal ajaib. Kondisi ini tidak terbatas pada persekutuan ini, baik, itu akan berdiri untuk semua pemain. Adapun permintaan lain dari geng, menolaknya. Petik 2. Karena kemunculan reruntuhan ilahi primordial, teknik tempur dasar telah menjadi lebih umum di domain dewa. Meski begitu, sangat disayangkan beberapa guild kelas 1 telah mengamankan teknik apapun dari kehancuran. Perserikatan lain bahkan tidak bisa masuk. Namun, saat pemain membuka lebih banyak puing primordial divine, jumlah pemain yang diizinkan masuk akan meningkat. Selain itu, karena pemain terus tumbuh lebih kuat, itu hanya masalah waktu sebelum lebih banyak guild mendapatkan teknik dasar tempur. Daripada menunggu masa depan seperti itu, akan lebih baik jika Zero Wing mengambil keuntungan dari situasi saat ini dan menjual peluang belajar, menghasilkan banyak uang. Bahkan, banyak guild besar secara terbuka menjual kesempatan belajar untuk teknik tempur dasar di masa lalu. Dia hanya menjalankan strategi bisnis ini sebelumnya. Bagaimanapun, ia telah memperoleh 3 teknik tempur dasar dalam perjalanannya ke lantai bawah tanah kelima, dengan 2 dari Earth Dragon. Adapun teknik tempur tingkat lanjut, tidak mungkin dia menjualnya. Baik dalam kehidupan sebelumnya dan dalam yang satu ini, teknik tempur lanjutan adalah rahasia inti persekutuan. Sementara teknik tempur dasar membantu pemain membangun fondasi yang kuat, mereka melakukan sangat sedikit untuk meningkatkan standar tempur pemain. Hanya teknik memerangi tingkat lanjut yang memiliki pengaruh besar pada standar tempur pemain. 1000 kristal per kesempatan, bukankah harga itu terlalu tinggi? Tanya Melancholic Smile dengan canggung. Saat ini, kristal sihir dijual seharga 30 perak di pasaran. Dengan demikian, 1000 kristal sihir bernilai 300 emas. Namun, sementara berbagai guild mungkin menerima harga 300 emas, itu tidak selalu berlaku untuk 1000 kristal sihir. Setiap persekutuan besar sangat membutuhkan kristal ajaib saat ini, dan para pemain tidak perlu mempelajari teknik pertempuran secara keseluruhan pada upaya pertama. Tidak apa-apa, katakan saja pada mereka. Apakah mereka menerima atau tidak harga kita terserah mereka. Tidak ada yang memaksa mereka untuk mempelajari teknik tempur kami, kata Si Feng, tertawa. Meskipun teknik dasar tempur adalah yang terlemah dari kelompok itu, mereka tidak mudah ditemukan. Para pemain tidak dapat memperolehnya hanya karena mereka menginginkannya. Meskipun reruntuhan ilahi primordial diaktifkan beberapa waktu lalu, hanya sejumlah kecil teknik tempur dasar telah turun sejauh ini. Selain itu, teknik dasar memerangi yang berbeda menawarkan berbagai jenis manfaat, beberapa metode serangan ditingkatkan, beberapa gerak kaki ditingkatkan, dan sebagainya. Hanya karena seorang pemain telah mempelajari teknik tempur dasar, itu tidak berarti bahwa teknik lain tidak akan berguna. Sebaliknya, semakin dasar teknik tempur yang dipelajari pemain, semakin kuat fondasinya. Dengan fondasi yang kuat, pemain akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah mempelajari teknik tempur lanjutan. Faktanya, para pemain bahkan dapat membuat teknik tempur dasar atau lanjutan mereka sendiri. Aku akan menyampaikan pesan ke persekutuan ini dan mengumumkannya kepada publik, kalau begitu, kata Melancholic Smile. Setelah memikirkan masalah ini, dia melihat logika dalam keputusan Si Feng. Persekutuan lain masih memperlakukan teknik tempur dasar mereka seperti pusaka keluarga. Bahkan anggota inti harus membayar sejumlah besar GCP untuk mempelajari tekniknya. Karena mereka telah mendekati Zero Wing untuk membeli pusaka keluarga, wajar saja jika guild meminta harga yang lebih tinggi.
Selain itu, ada banyak orang kaya di antara tim petualang dan pakar independen domain dewa. Secara umum, tim petualang dan pakar independen tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tempur dasar, sehingga mereka lebih dari bersedia membayar harganya. Setelah memutuskan panggilannya dengan melankolik smile, Si Feng mengirim beberapa pengintai untuk menjelajahi lantai 5. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Si Feng menerima laporan dari salah satu pengintai. Ketua pemimpin, aku menemukan susunan sihir raksasa di hutan. Ada juga NPC di tengah arai, asasin pengintai melaporkan. NPC, kirimkan aku koordinat kamu. Si Feng langsung senang. Sejauh yang dia tahu, seharusnya tidak ada NPC di lantai istirahat primordial Divine Ruin. Karena salah satu pengintai telah menemukannya, NPC itu pasti terkait dengan Primordial City. Bab 1668 tes masuk kota primordial. Si Feng bergerak melalui hutan yang tenang dan melanjutkan menuju koordinat yang dikirim asasin pengintai. Dengan sangat cepat, dia menemukan tempat terbuka yang penuh dengan mana, sedemikian rupa sehingga bahkan telah mengembun menjadi kabut putih yang menyelimuti daerah itu. Mana yang luar biasa. Si Feng kaget saat dia bergerak melalui kabut putih. Sementara dia berdiri di dalam kabut putih, tidak hanya pikirannya menjadi lebih jernih dari sebelumnya, tetapi bahkan tingkat pemulihan stamina dan konsentrasinya melambung tinggi. Tingkat pemulihan setidaknya 4 kali lebih tinggi daripada yang akan dialami seseorang di dalam hotel-hotel di kota-kota NPC. Jika pemain berlatih bertarung di lingkungan seperti itu, hasilnya akan menakjubkan. Pelatihan di sini akan sangat efektif. Dalam kehidupan sebelumnya, sementara bagian dari alasan mengapa para pemain menyukai tempat-tempat dengan kepadatan mana yang tinggi adalah kemudahan dalam menunjukkan standar tempur mereka di sana. Alasan yang lebih penting adalah efisiensi yang jauh lebih besar dalam berlatih dan mempelajari teknik-teknik pertempuran. Meskipun teknik bertarung tidak memakan mana, mereka mengambil risiko pada stamina dan konsentrasi pengguna. Sementara itu, tidak seperti atribut dasar, atribut tersembunyi seperti stamina dan konsentrasi tidak ditampilkan menggunakan nilai numerik. Pemain hanya bisa mengandalkan indera mereka sendiri untuk menentukan berapa banyak stamina dan konsentrasi yang tersisa. Jika pemain bertarung secara normal di dalam kota-kota NPC besar, konsumsi stamina dan konsentrasi mereka akan kira-kira sama dengan tingkat generasi mereka. Karenanya, para pemain bisa bertarung di arena sesuka hati tanpa khawatir menjadi lelah. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika pemain mulai memasukkan teknik bertarung dalam pertempuran. Teknik pertarungan menempatkan beban yang signifikan pada stamina dan konsentrasi. Mengeksekusi teknik tempur dasar akan menghabiskan sekitar 4 hingga 5 kali lebih banyak stamina dan konsentrasi daripada melakukan serangan sederhana. Oleh karena itu, jika pemain terus mengeksekusi teknik tempur dasar, bahkan ketika berkelahi atau berlatih di dalam kota, mereka akan dengan cepat menghabiskan stamina dan konsentrasi mereka. Tak perlu dikatakan, tingkat penipisan untuk mengeksekusi teknik tempur lanjutan bahkan lebih parah. Oleh karena itu, lokasi dengan kepadatan mana tinggi sangat populer di kalangan para ahli domain dewa selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Dalam domain dewa saat ini, teknik bertarung belum dipopulerkan. Namun, jika mereka memiliki, populasi pemain Zero Wing City akan lama menembus 10 juta. Ini juga salah satu alasan dibalik keputusan Si Feng untuk menjual teknik tempur dasar kepada publik sekarang. Jika hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan memasuki kota primordial, bukan ide yang buruk untuk membiarkan orang-orang yang tertinggal tetap di sini untuk berlatih teknik pertempuran. Melihat pembukaan yang tertutup kabut, Si Feng berpikir bahwa ada lebih dari cukup ruang untuk 1000 pemain untuk berlatih teknik bertarung di sini. Tempat-tempat dengan kepadatan mana tinggi sangat jarang di domain dewa, belum lagi tempat-tempat dengan mana yang begitu padat sehingga membentuk kabut. Area kecil ini jelas merupakan tempat latihan yang suci. Negara adikuasa apapun yang menemukan lokasi seperti itu pasti akan melakukan apa saja untuk memonopolinya guna mengasuh para ahli mereka sendiri. Pemimpin persekutuan, NPC ada di sana. Setelah Si Feng tiba di koordinat yang ditunjuk, seorang asasin berpakaian biru mendekatinya. Sang asasin kemudian menunjuk ke orang tua yang berdiri di dalam sebuah arai sihir yang berada tidak jauh dari situ. Tetua mengenakan satu set jubah putih dan memegang tongkat emas di tangan kanannya. Melihat tua ini, Si Feng menemukan bahwa orang tua itu tidak memancarkan aura yang kuat dan tampak sangat biasa. Namun, ketika Si Feng mencoba memeriksanya, dia gagal mendapatkan informasi tentang si tetua, bahkan bukan nama lelaki tua itu. Semuanya ditampilkan dalam tanda tanya. Setelah itu, Si Feng menggunakan mata maha tahu untuk mengamati orang tua itu. Tirol, pelindung kota primordial. Pahlawan, penyihir ilahi. Level, tanda tanya, HP, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, garis miring tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Seorang pahlawan, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan pahlawan yang hidup dan bernafas. Di Guts Domain, Heroes telah lama menghilang menjadi legenda. Pahlawan yang berdiri di hadapannya sekarang adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari pahlawan yang dipanggil menggunakan bab pahlawan. Lebih tepatnya, para pahlawan yang dipanggil menggunakan bab pahlawan adalah roh pahlawan, bukan pahlawan sejati. Meski begitu, mereka masih sangat kuat dan lebih dari mampu melindungi seluruh kota atau kota sendiri. Namun, pahlawan sejati berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan roh pahlawan.
Tidak seperti pahlawan roh, pahlawan sejati masih mempertahankan berkat yang mereka terima dari dewa kuno, oleh karena itu, peringkat kehidupan mereka bahkan lebih tinggi daripada spesies arkaik. Selain itu, pahlawan memiliki standar tempur yang luar biasa. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memanfaatkan teknik khusus, bahkan 100 pemain tier 5 tidak akan cukup untuk menjatuhkan pahlawan yang hidup di puncaknya. Pahlawan adalah eksistensi yang benar-benar mampu mengubah gelombang pertempuran dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun melihat seorang pahlawan yang hidup sangat menggembirakan Si Feng, ketika dia melihat identitas pahlawan sebagai pelindung kota primordial. Dia dengan cepat menekan kegembiraannya dan mendekati yang lebih tua. Saat Si Feng menginjakkan kaki ke arah sihir, Tyrol membuka matanya tiba-tiba dan menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat berikutnya, dia muncul di hadapan Si Feng dan diam-diam mengamati pemuda di depannya. Ketika Si Feng merasakan tatapan Tyrol padanya, dia merasa seolah seluruh keberadaannya sedang diperiksa. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Kota primordial adalah berkah dari dewa kuno. Pemain milik pasukan yang dianggap bermusuhan oleh dewa kuno, seperti kekuatan kegelapan, seharusnya tidak berpikir untuk menjejakkan kaki ke kota primordial. Jika salah satu dari pemain ini ditemukan, mereka akan segera dieliminasi. Anak muda, kamu telah berhasil mencapai tempat ini. Aku Tyrol, pelindung kota primordial, kata Tyrol, mengungkapkan senyum tipis dan memberi Si Feng anggukan persetujuan. Jika kamu ingin memasuki kota primordial, kamu harus lulus ujian masuk. Selain itu, kamu hanya memiliki 3 peluang untuk menantangnya. Jika kamu gagal ketiganya, kamu hanya dapat mencoba lagi selama kunjungan berikutnya ke Primordial Divine Ruin. Petik 2. Tuan pelindung, boleh aku tahu isi tes? Si Feng bertanya dengan hormat. Ini tes sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah mengalahkan diri sendiri, jawab Tyrol, tersenyum. Tentu saja, ada juga perbedaan dalam kesulitan. Semakin sulit ujian yang kamu tantang, semakin banyak poin kontribusi yang akan kamu dapatkan begitu kamu tiba di kota primordial. Ada 5 kesulitan berbeda yang tersedia, normal, keras, neraka, asura, dan Tuhan. Sementara itu, poin kontribusi yang akan kamu peroleh dari mereka adalah 1000, 2000, 3000, 5000, dan 10.000, masing-masing. Setiap orang hanya memiliki 3 peluang untuk menantang tes. Kamu harus menghargai mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tyrol, meskipun Si Feng mempertahankan ekspresinya acuh tak acuh, dalam hati, dia meledak dengan gembira. Mirip dengan kota di Pulau Guntur, jika pemain ingin bergaul di kota primordial, mereka membutuhkan poin kontribusi. Tanpa poin kontribusi, mereka hanya dapat menikmati manfaat dasar yang ditawarkan kota dan bahkan tidak boleh berpikir untuk mendapatkan barang yang benar-benar bagus yang tersedia. Sementara itu, alasan mengapa Si Feng bersemangat adalah banyaknya poin kontribusi yang diberikan tes masuk. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia mengunjungi kota primordial, dia tidak melakukannya dengan melewati tes masuk tetapi dengan menggunakan tiket teleportasi. Yang dia dapatkan melalui membunuh monster. Dia hanya menerima 500 poin kontribusi saat melakukannya. Namun, dengan hanya 500 poin kontribusi, seseorang tidak akan berbeda dari seorang pengemis di dalam kota primordial. Tentu saja, poin kontribusi seseorang tidak akan tetap sama selamanya. Ada banyak metode untuk mendapatkan poin kontribusi. Menyelesaikan pencarian adalah yang paling sederhana di antara mereka, meskipun tidak efisien. Quest biasa hanya memberikan masing-masing sekitar 2 hingga 5 poin, sedangkan quest berpangkat tinggi masing-masing memberikan sekitar 20 hingga 50 poin. Namun, pencarian peringkat tinggi sangat jarang. Karenanya, mengumpulkan bahkan 500 poin kontribusi sangat sulit. Namun, sekarang, bahkan tes masuk normal memberi 1000 poin kontribusi setelah selesai. 500 poin tambahan akan menghemat banyak waktu bagi pemain. Selain itu, ini juga merupakan kabar baik bagi anggota Zero Wing. Itu berarti bahwa setiap orang akan memiliki kesempatan untuk memasuki kota primordial. Petualang muda, apakah kamu memutuskan untuk memasuki kota primordial? Tanya Tyrol, tersenyum sambil menatap Si Feng. Aku bersedia menerima ujian. Si Feng mengangguk. Sangat bagus. Bolehkah aku tahu kesulitan yang ingin kamu pilih? Tyrol bertanya dengan lambaian tangannya. Seketika, 5 bola kristal warna yang berbeda muncul di hadapan Si Feng. Selain memiliki warna yang berbeda, bola kristal ini juga memancarkan aura dengan berbagai intensitas. Bahkan bola kristal dengan aura terlemah membuat Si Feng bergidik tanpa sadar, sedangkan yang dengan aura terkuat membuatnya merasa putus asa yang dalam. Bab 1669 Shadow of Trial. Aura yang sangat kuat, Si Feng tegang saat dia menatap 5 bola kristal yang melayang di depannya. Jelas bahwa bola-bola kristal ini mewakili kekuatan lawan yang akan dia hadapi. Aura bola kristal ini juga memberikan petunjuk untuk membantu pemain membuat keputusan terbaik. Namun, bahkan bola kristal terlemah memancarkan tekanan yang cukup besar. Jelas bahwa memasuki kota primordial tidak akan semudah yang dia harapkan. Si Feng bukan satu-satunya pemain yang bisa merasakan aura 5 bola kristal. Aquaros dan yang lainnya, yang baru saja tiba di luar arai sihir, bisa merasakan energi intens dari bola kristal juga. Setiap bola kristal terasa seperti berisi makhluk mengerikan. Kristal-kristal ini mewakili kekuatan lawanmu. Kamu dapat memilih salah satu yang kamu pikir dapat kamu kalahkan. Tetapi harap diingat, kamu hanya memiliki 3 peluang, Tyrol mengingatkan.
3 peluang. Setelah memikirkan masalah itu, Si Feng melanjutkan untuk memilih bola kristal terkuat kedua. Lord Tyrol, aku memilih yang ini. Berdasarkan tes peringkat aura dewa, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Faktanya, dia bahkan tidak terlalu percaya diri untuk lulus dari ujian peringkat Asura. Tetapi karena dia memiliki 3 peluang, dia mungkin juga mencobanya. Jika dia bisa menghapus tes peringkat Asura, dia bisa mendapatkan poin kontribusi lebih banyak sebelum memasuki kota primordial. Yang akan menyelamatkannya dari harus mengambil banyak tugas yang merepotkan. Pangkat Asura, Tyrol tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menatap Si Feng. Kamu anak muda yang pemberani. Namun, karena kamu sudah membuat keputusan, biarkan tes dimulai. Petik 2. Mengatakan demikian, Tyrol memberi isyarat dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, bola kristal peringkat Asura hancur, dan serpihan berubah menjadi 3 awan kabut. Awan ini secara bertahap mengambil bentuk humanoid, dan sesaat kemudian, 3 makhluk, identik dengan Si Feng, bermanifestasi di dalam arai sihir. Sementara itu, selain dari nama mereka, bayangan percobaan, sistem tidak mengungkapkan informasi tentang mereka. 3. Sudut mulut Si Feng bergerak sedikit. Meskipun dia tidak bisa melihat bayangan atribut dasar percobaan, dia jelas merasakan bahwa mereka lebih tinggi daripada miliknya. Aquaros dan yang lainnya, yang menyaksikan dari luar arai sihir, tersentak ketika mereka melihat 3 Shadows of Trial. Masing-masing bayangan terasa seperti tuan besar. Tidak, lebih tepatnya, aura Shadows lebih kuat dari para Great Lord yang mereka hadapi. Tidak akan sulit untuk memanggil mereka Grand Lords. Untuk lulus tes, kamu hanya perlu mendaratkan 10 hit pada masing-masing. Aku harus memperingatkanmu, mereka tahu semua yang kamu tahu. Demikian juga, jika mereka memukul kamu 10 kali, kamu akan tersingkir, kata Tyrol. Setelah Tyrol menjelaskan aturannya, 3 Shadows of Trial mengungkapkan cibiran mirip manusia. Tiba-tiba, yang menghilang, meninggalkan bayangan setelah mereka menyerang Si Feng. Sangat cepat, kerumunan penonton terkejut. Bayangan telah bergerak begitu cepat sehingga yang mereka lihat hanyalah bayangan samar. Selain itu, tidak seperti monster biasa, Shadows of Trial memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Gaya bertarung mereka tidak akan monoton. Selain itu, ketiga bayangan terkoordinasi dengan sempurna, masing-masing menyerang Si Feng dari arah yang berbeda. Begitu bayangan muncul di sekitar Si Feng, masing-masing meluncurkan serangan yang berbeda. Bayangan ilusi, Purgatory Pentaslash, pedang bayangan. Serangan The Shadows of Trial menutup jalan keluar Si Feng. Lebih buruk lagi, serangan Illusory Shadow tidak bisa diblokir. Sampah. Si Feng memucat saat dia menyadari situasinya. Bahkan dia tidak berani menerima ketiga serangan skill secara langsung. Jika dia mencoba, dia pasti akan mati dalam sekejap mata. Tepat sebelum serangan mendarat, Si Feng mengaktifkan langkah ilahi, dan 10 doppelganger terpisah dari tubuhnya. Dia segera berganti posisi dengan doppelganger terdekat dan menggunakan Shadow Blade melawan Shadow of Trial terdekat. Namun, sebelum Shadow Blades bisa mencapai Shadow of Trial, 10 doppelganger terpisah dari tubuhnya. 10 Shadow Blade milik Si Feng kemudian menembus bentuk Shadow of Trial. Namun, terbukti bahwa ia hampir menabrak seorang doppelganger. Bagaimana ini mungkin? Mereka memiliki keterampilan senjata dan peralatan aku, juga. Si Feng terkejut ketika bayangan juga menggunakan langkah ilahi. Namun, sebelum Si Feng bisa mendapatkan kembali akal sehatnya, ketiga bayangan percobaan mengaktifkan kekuatan naga langit, atribut mereka melonjak. Mereka memangkas pedang mereka pada target mereka, intensitas kekuatan mereka menciptakan angin kencang yang kuat. Tanpa rencana yang lebih baik, Si Feng terus berganti posisi dengan doppelgangernya untuk menghindari serangan yang masuk. Meskipun Heavenly Dragon Power kuat, itu adalah keterampilan berserk yang berfokus pada meningkatkan kekuatan. Ini hanya kecepatan di bawah standar. Untuk sementara waktu, Si Feng berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika ketiga bayangan trial mengejarnya tanpa henti. Para pemain yang menyaksikan di luar arai sihir terperangah. Mereka benar-benar menonton 3 doppelganger bergabung di guild leader mereka. Selain itu, atribut dasar para doppelganger bahkan lebih tinggi daripada Si Feng. Jika mereka harus menghadapi 3 doppelganger sekaligus, mereka kemungkinan akan mati dalam sekejap. Namun, langkah ilahi memiliki durasi yang terbatas. Begitu doppelganger sekutu itu lenyap, Si Feng mengertakkan giginya saat dia juga mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Setelah mengaktifkan berserk skill, dia melesat menuju salah satu dari 3 bayangan. Orbit pedang, tiba-tiba, bintang-bintang cemerlang membombardir Shadow of Trial, satu demi satu. Namun, sebelum hit mendarat, mereka tiba-tiba berhenti di depan penghalang pelindung. Domain mutlak. Ketika Shadow of Trial yang ditargetkan Si Feng telah mengaktifkan Absolute Domain, 2 Shadows lainnya juga mendapatkan kekebalan. Memberi Si Feng waktu untuk bereaksi, salah satu dari 3 bayangan mengaktifkan serangan instan dan mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah pemain. Si Feng tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan tepat waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan serangan instan sendiri dan mengeksekusi Orbit Sword untuk mempertahankan dirinya sebanyak mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali senjata mereka bentrok, percikan api menyilaukan terbang di sekitar mereka. Dentang keras juga bergema di seluruh hutan. Tampaknya seolah-olah 2 binatang primordial berusaha saling membunuh. Namun sesaat kemudian, Si Feng meluncur mundur.
Begitu Shadow of Trials Instant Strike pertama berakhir, shadow lain mengaktifkan skill. Ketika serangan instan Si Feng sendiri berakhir, ia kehilangan kemampuannya untuk mengimbangi serangan shadows. Domain mutlak. Setelah mengaktifkan skill invulnerability-nya, Si Feng mengalihkan aura bumi ke aura waktu dan mengaktifkan domain terlarang. Mungkin banyak masalah jika hanya satu Shadow of Trial yang bisa menggunakan semua skillnya. Tetapi fakta bahwa ketiganya mampu melakukan hal ini membuat Si Feng berada pada kerugian yang menyakitkan. Jika dia ingin muncul sebagai pemenang, dia harus mengandalkan teknik bertarungnya. Karena Shadows of Trial tidak akan dikalahkan, salah satunya mengaktifkan domain terlarang juga. Tiba-tiba, kedua belah pihak terdiam, kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantra atau keterampilan. Setelah itu, ketiga bayangan bersekongkol dengan Si Feng sekali lagi. Meskipun teknik Si Feng lebih unggul, trio Shadow memiliki atribut dasar yang lebih tinggi. Selain itu, trio Shadow mengabaikan pertahanan mereka sendiri ketika mereka menyerang secara brutal. Ini memaksa Si Feng ke keadaan defensif. Bagaimanapun, dia hanya satu orang. Jika dia mencoba menyerang salah satu dari tiga bayangan, dia akan membiarkan dirinya terbuka untuk dua lainnya. Sementara itu, masing-masing Shadows mampu mengambil 10 hit masing-masing, tetapi ia akan tersingkir setelah 10 hit. Kedua belah pihak berjuang dalam kebuntuan. Si Feng fokus pada satu Shadow, menggunakan teknik superiornya untuk membuat celah dalam pertahanan dan serangannya. Perjuangan pahit di dalam arai sihir membuat para pemain yang menyaksikan cemas. Tetapi mereka juga tahu bahwa pertempuran yang intens tidak akan bertahan lama. Setelah debuff keheningan berakhir, Si Feng akan dirugikan sekali lagi. Ketika durasi Forbidden Domain hanya memiliki 10 detik tersisa, meskipun upaya putus asa Si Feng, ia hanya memukul satu dari tiga bayangan 5 kali, dia masih perlu mendaratkan 5 hit lagi pada shadow itu untuk menghilangkannya, tapi dia kehabisan waktu. 8 detik, 5 detik, 3 detik, apakah aku akan kalah? Bab 1670 Ranah Kenaikan. Saat detik-detik berlalu, dan domain terlarang mendekati akhir durasinya, Aqua Rose dan anggota Zero Wing lainnya tidak dapat membantu saraf mereka yang tumbuh saat mereka menonton dari luar arai sihir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan ujian untuk memasuki kota primordial akan sangat sulit. Selain semua yang lain, begitu Si Feng dan salah satu Shadows of Trials domain terlarang berakhir, dua Shadows lainnya masih bisa menggunakan skill. Pada saat itu, Si Feng harus menghadapi tiga bayangan yang bisa menggunakan keterampilan sementara dia tidak bisa. Dengan perbedaan besar dalam kekuatan tempur, dia pasti akan menemui ajalnya. Shadows of Trial tidak hanya memiliki atribut dasar yang lebih tinggi, tetapi standar tempur mereka juga di alam penyempurnaan, mereka mengeksekusi setiap tebasan tanpa gerakan berlebihan. Ketika ketiga bayangan bekerja sama, mereka bahkan bisa menebus kelemahan di pertahanan satu sama lain dan meningkatkan kekuatan tempur mereka lebih lanjut. Aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Si Feng juga tahu apa hasil yang menantinya setelah domain terlarangnya berakhir. Tanpa pilihan lain, ia menggertakkan giginya dan memaksa melewati serangan yang tak terhitung jumlahnya, masuk, mengayunkan bilahnya ke shadow yang sudah menerima 5 pukulan. Orbit pedang. Jika dia bisa menghilangkan satu shadow sebelum Forbidden Domain habis, dia masih memiliki peluang untuk menang, meskipun kecil. Jika dia tidak melakukannya, dia akan mati saat durasi skillnya berakhir. Namun, seolah-olah mereka telah meramalkan keputusasaan Si Feng, ketiga bayangan itu menyeringai ketika mereka melancarkan serangan, bertujuan untuk blind spot Si Feng. Meskipun memperhatikan serangan yang masuk, Si Feng tidak repot-repot menghindar. Sebaliknya, dia terus mengayunkan pedangnya ke shadow di depannya. 1 tebasan, 2 tebasan. Pada titik ini, Si Feng diperdagangkan pukulan untuk pukulan dengan bayangan. Akibatnya, dia dipukul berulang kali. 2 hits, 4 hit, 6 hit, lebih cepat, aku harus lebih cepat. Saat Si Feng dengan panik mengacungkan senjatanya, dia mendapatkan fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah mendaratkan Shadow of Trial di hadapannya. Namun, meskipun kesibukan serangan Si Feng, targetnya masih bisa bertahan 2 serangan lagi. Si Feng hanya 2 pukulan jauhnya dari eliminasi dirinya sendiri. Sama seperti 2 pedang Si Feng hendak menggigit shadow yang ditargetkan, 2 shadows lainnya, satu di belakang dan satu ke kiri, secara bersamaan mengayun ke arah titik buta Si Feng. Sudah berakhir, Tirol menghela nafas dengan lemah. Pria muda di hadapannya baru saja meleset dari sasaran. Jika Si Feng bisa membunuh Shadow of Trial sebelum Forbidden Domain kehabisan, dia akan memiliki kesempatan untuk lulus tes peringkat Asura. Apakah sudah selesai? Si Feng bisa merasakan pedang panjang kedua bayangan mendekati tubuhnya, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang senjata. Paling-paling dia bisa membawa salah satu bayangan percobaan bersamanya. Saat kedua longswords melonjak lebih dekat ke punggung dan perut Si Feng, sesuatu tentang situasinya terasa sangat akrab. Si Feng merasa tes ini mirip dengan tes yang diberikan Rinnebeck, salah satu wakil komandan Night Quill Dewa Laut, yang memberinya. Sebelum terobosan yang dia capai selama persidangan itu, dia tidak bisa menahan serangan Rinnebeck tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Dia hanya bisa menonton karena dia telah berulang kali dikalahkan. Rinnebeck, mata Si Feng bersinar dengan kesadaran ketika dia mengingat kembali pertempurannya dengan Rinnebeck. Kanan, metode pertempuran, metode tempur aku. Tiba-tiba, Si Feng memberi kekuatan ke kakinya dan membuat lompatan berputar.
Memanfaatkan momentum rotasi, dia mengayunkan Killing Ray ke Shadow menyerang perutnya, pedang suci bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dang, dentang renyah bergema di seluruh hutan. Pada saat kritis itu, Si Feng menggunakan Killing Ray untuk memblokir serangan dari samping sementara dia menggunakan Abyssal Blade untuk memotong di bahu Shadow yang ditargetkan. Dia kemudian memanfaatkan kekuatan yang dihasilkan dari memblokir serangan di sisinya untuk mendorong dirinya lebih dari 8 meter dari Shadow terdekat, ketika kakinya menyentuh tanah lagi. Dia menggunakan tangan untuk menstabilkan dirinya, hanya berhenti setelah 2 putaran lagi. Dia selamat, Aqua Rose dan para pakar Zero Wing lainnya menatap dengan mata terbelalak, benar-benar terkejut. Si Feng benar-benar telah mengeksekusi manuver yang luar biasa pada detik terakhir, nyaris menghindari kehancuran timbal balik. Ini adalah, Tyrol mengungkapkan tatapan aneh saat dia menyaksikan Si Feng. Bagaimana mungkin, dia telah mencapai alam kenaikan di alam kebenaran? Keberadaan yang dapat menginjakan kaki di Realm of Truth realm sangat langka, dengan hanya beberapa di seluruh kerajaan. Sementara itu, para ahli yang telah mencapai ranah Ascension bahkan langka di kota primordial. Seseorang tidak bisa begitu saja mencapai alam kenaikan dengan memahami filosofi alam. Mereka juga perlu meredam diri mereka sendiri dan mendapatkan pengalaman pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya untuk melaksanakan respons fisik yang tepat. Selama momen kejutan singkat Tyrol, 3 Shadows of Trial melanjutkan serangan mereka pada Si Feng. Seperti sebelumnya, ketiga bayangan mengelilingi Si Feng dan menyerangnya dari berbagai sudut. Meskipun Si Feng telah menghindari kematian tertentu, dia masih dirugikan. Dia memiliki sedikit lebih dari 1 detik sebelum domain terlarangnya habis, dan dia hanya memblokir serangan yang ditujukan untuk perutnya. Serangan dari belakang masih menemukan sasarannya. Sekarang, dia hanya mampu menerima 1 pukulan lagi sebelum dia tersingkir dari ujian. Ayo, kata Si Feng dengan sedikit kegembiraan saat dia melihat ketiga bayangan. Tiba-tiba, lebih dari 20 lampu pedang mengelilingi Si Feng, menyegel semua jalan keluar. Namun, alih-alih menggunakan Orbit Sword untuk mengusir serangan, Si Feng hanya menyesuaikan langkah kakinya, berbalik saat dia mengeksekusi 8 tebasan. Yang tidak jauh dibandingkan dengan usahanya sebelumnya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Meskipun mencapai kecepatan serangan maksimumnya, tebasan ini terus berakselerasi. 3 bayangan percobaan saling terkait dengan target mereka sebelum melewati Si Feng. Pendekar pedang memblokir setiap serangan yang masuk. Mati. Ketika Shadows berlalu, Si Feng mengayunkan Killing Ray, mengiris leher Shadow yang sudah menerima 9 hit. Bayangan kemudian menghilang, meninggalkan 2 yang tersisa di arai sihir. Apa yang baru saja terjadi? Aqua Rose, Fire Dance, Shadow Sword, dan para ahli tier 2 lainnya dari Zero Wing tercengang. Si Feng tidak hanya memblokir setiap serangan yang masuk tanpa menggunakan Orbit Sword, tetapi ia juga menciptakan celah dalam pertahanan Shadows dan melenyapkan salah satu dari mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana ia melakukannya. Jadi, ini adalah dunia di atas alam kebenaran yang telah disebutkan Rinnebeck. Si Feng merasa luar biasa saat dia berbalik ke arah bayangan percobaan yang tersisa. Rinnebeck hanya memberitahu Si Feng bahwa dia baru saja memasuki alam kebenaran. Setelah menjalani tes Rinnebeck, ia mengetahui bahwa seseorang tidak boleh hanya fokus pada beradaptasi dengan pertempuran yang berubah secara fisik. Orang juga bisa menyesuaikan perspektif mereka tentang pertempuran. Dengan kata lain, selain menggunakan lingkungannya untuk keuntungannya, dia juga bisa menggunakan serangan lawannya. Berbeda dengan Realms of Refinement, yang berfokus pada penajaman indera seseorang, Realms of Truth berfokus pada peningkatan pemanfaatan tubuh dan lingkungan mereka. Hanya, Si Feng tidak pernah menyadari bahwa prinsip-prinsip alam kebenaran dapat membantu meningkatkan kekuatan tempurnya dengan margin yang begitu besar. Memungkinkannya untuk mengatasi atribut musuh-musuhnya dan membanjiri ketiga bayangan percobaan. Namun, domain terlarang Si Feng telah berakhir setelah dia membunuh 1 Shadow. Tanpa ragu-ragu, 2 Shadows yang tersisa mengaktifkan Blade Liberation sebelum 1 Forbidden Domain diaktifkan. Mengamuk 2 kali lipat, Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat aura Shadows menguat. Sebelum domain terlarang musuh mencapainya, ia juga mengaktifkan Blade Liberation. Untungnya, cooldown skillnya telah diriset ketika dia pertama kali memasuki arai ajaib. Jadi, keterampilan bersek yang dia habiskan selama pertempuran dengan Earth Dragon lantai 4 sudah siap untuknya. Setelah mengaktifkan Blade Liberation, Si Feng mengeksekusi Void Steps dan menghilang. Melihat ini, salah satu dari 2 Shadows diaktifkan Skywheel Sword, sedangkan yang lainnya mengaktifkan Lightning Edge, keduanya adalah Aus. Namun, tak satu pun dari serangan Shadows telah memaksa Si Feng keluar dari penyembunyiannya. Untuk sesaat, bayangan menyerang lingkungan mereka secara acak dalam kebingungan, namun bahkan setelah puluhan detik, Si Feng tetap tersembunyi. Dia hanya mengungkapkan dirinya setelah kedua Shadows telah menggunakan domain terlarang mereka, dan ketika dia melakukannya, dia sudah berdiri di samping mereka. Bayangan ilusi, tiba-tiba, 5 garis miring saling membombardir salah satu Shadows. Meskipun Shadow yang ditargetkan merespons dengan cepat dan mencoba menghindar, itu tetap menerima 3 hit. Menyadari bahaya yang mereka hadapi, kedua Shadows memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, keduanya mengaktifkan Chilling Field. Keterampilan domain mencakup radius 50 yard dan mampu melakukan serangan maupun pertahanan. Efek pengurangan kecepatan gerakan keterampilan juga mencegah Si Feng bergerak bebas. Melihat ini, Si Feng menanggapi dengan baik, mengaktifkan Chilling Field-nya sendiri.
Tiba-tiba, 27S menutupi medan perang, 9 milik Si Feng dan 18 dari bayangan percobaan. Setelah itu, ke-27S itu menari dan bentrok berulang kali dan dengan cepat. Namun, meskipun melebihi jumlah target mereka, kedua bayangan gagal mendaratkan satu hit pada Si Feng. Bahkan, Si Feng hanya perlu 6S-nya untuk mempertahankan dirinya, menyerang dengan 3 yang tersisa. 2 hits, 3 hit, 5 hit. Kedua bayangan cepat mengumpulkan hit, dan akhirnya, Si Feng mendaratkan serangan ke-10 pada kedua bayangan percobaan, membunuh mereka.